Ini masjidnya baru ini, ya. Harus semangat. Sudah ditutup ketua masnya siapa ini? Siapa? Ya, ketua mas. Siapa namanya? Nah, Abil siapa? Apa betul lagi? Abil ya, Mas Abil. Ya, Abil. Nanti semangat, teman-teman diajak semua dengan sampai Allah. Semangat terus untuk memakmurkan masjid. Maka dikatakan ketika manusia itu meninggal, maka 3 hal yang akan terus nyambung kepada orang yang meninggal itu. Salah satunya anak soleh yang mendoakan. Itu asyik. Anak soleh yang mendoakan. Apapun juga anak-anak kita menjalani profesinya atau profesi mereka tidak jadi apapun, tetap harus didasari atau ditangani dengan fondasi agama. Jalurnya dari mana? Ya dari masjid ini lah. Dari tempat ini lah kita menumbuh kembangkan anak-anak kita ini mengerti, memahami tentang agama. Karena saya ngapunten memiliki wonten sing dados guru sekolah. Pak Erik belakang. Pak Erik, nggih. Di sekolah sekarang itu pendidikan agama berapa persen, Pak Erik? Ya, 100% cuma dalam 1 minggu itu ada pas 100% dalam 1 minggu ada 1 kali pertemuan pas satu kali pertemuan Pak Jam, 1 minggu. 1 jamnya 35 menit. Gitu. Berarti kalau di persentase berapa persen itu Pak? Masa 20%? Bukan Pak? Ya, gitu. Ya. Mungkin bisa dikatakan 30% lah. Ya. Gitu. 30%. Artinya apa? Kalau kita mendidik anak-anak kita hanya mengandalkan sekolah yang ada, tentunya sangatlah kurang. Maka dari kegiatan-kegiatan dari masjid inilah kita bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita bentuk generasi-generasi kita ini generasi-generasi yang soleh, sehingga kemanapun mereka, dimanapun mereka kelak akan hidup, tetap pada posisi yang benar, posisi yang baik. Dan itu Pak yang kelak akan kita rasakan. Yang sebenarnya yang akan kita rasakan yaitu anak-anak yang soleh itu, yaitu Allah yang mendoakan orang. Dalam hadis disebutkan yaitu Allah yang mendoakan. Dalam keterangan ulama bahwa anak yang soleh tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun tidak terlontar dari mereka ungkapan doa untuk orang tuanya, selagi mereka melakukan perbuatan soleh, selagi mereka mengamalkan amalan-amalan soleh, pahala terus mengalir kepada orang tuanya, terus mengalir. Hadirnya di sini, duduknya di sini, ya, ini pun mengalir kepada orang tuanya. Yang belum balik ini, ya, pahalanya didapatkan orang tuanya. Siapa berapa? 9 tahun. Sudah balik semua? Ya. Alhamdulillah belum balik. Pahalanya mengalir kepada. Maka jangan bosan-bosan kita terus mengajak anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan di masjid.
kita mendidik anak-anak kita. Ilmu itu sangat penting, karena Allah di dalam Al-Quran menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat manusia dikarenakan ilmu pengetahuan, atau ilmu pengetahuan akan mengangkat derajat manusia. Makanya dikatakan seseorang apabila menginginkan kesuksesan dunia, maka harus dilalui dengan ilmu, dan seseorang apabila menginginkan kesuksesan akhirat harus juga dengan ilmu. Ingin kedua-duanya harus dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW selalu memotivasi kita. Dikatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu atau majlis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkahnya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini ingin ke surga gampang, ya datang di majelis ilmu. Masih coba bahasa nih, malah wis tahu aku misalnya apa sih dibahas, paling itu wae sih dibahas, wis tahu aku. Kalaupun kita sudah wis tahu tapi tetap hadir di majelis tersebut, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Bahkan juga dikatakan duduknya satu saat di majelis ilmu dikatakan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Sing lutut di Tasik Sehat mawon di Roto Aras-arasan sholat sunnah. Napa malih 1000 rakaat. Napa malih sing sampun Roto iklan ukli dan kulit 1000 rakaat. Kira-kira barangkali ada yang kuat 1000 rakaat. Ya Tuhan. Makanya kalau kita ingin lebih baik daripada 1000 rakaat, duduk di sini. Kalau sebentar, kalaupun sebentar, duduk di majelis ilmu walaupun sebentar. Malas Pak, malas. Ya memang. Kalau malas itu biasa Pak. Ya Mas, malas, ya biasa. Ini nggak malas itu, wah itu perlu ditanyakan. Ini malas itu biasa, berarti manusiawi. Ini malas dan majelis ilmu itu biasa, berarti masih menungso. Jadi nggak apa-apa. Aku malas, nggak apa-apa. Saya di malas mengira mokso. Karena setan
fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya. Setan itu dari dulu mengganggu manusia. Dari dulu semenjak Nabi Adam tinggal di surga sudah diganggu oleh setan. Artinya apa? Surga itu enak. Setan gak mau disaingi, mau tinggal di surga sendirian. Maka setan mengganggu Adam sampai Adam tergelincir sama Hawa keluar dari surga. Sampai dengan saat ini setan terus mengganggu anak Adam. Setelah setan dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah, keluar dari surga dan selamanya tidak akan masuk surga, menjadi penghuni neraka. Mereka bersumpah kepada Allah sampai kapanpun tetap akan mengganggu anak manusia, anak keturunan Adam. Jadi kalau kita malas, nanti kita diganggu setan. Kalau kita nuruti, berarti dari konconi. Maka mari jalan menuju surga ini kita capai. Jalan menuju surga ini mari kita raih. Jadi apa tadi? Yang pertama, duduk di majelis ilmu satu saat itu lebih baik daripada siapapun yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi mudah-mudahan jemaah Masjid Al-Hidayah terus semangat. Bahkan kalau bisa nanti ditingkatkan kegiatan-kegiatan keilmuannya, kegiatan-kegiatan spiritualnya, pikirnya, istighosahnya, semua diisi di sini, diramaikan di sini. Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan panjenengan, terus siapa? Gak mungkin orang pelatihan di sini kan? Kalaupun nanti ada orang pelatihan ke sini, orang ke sini nggak ke sini. Orang yang terasa kuat nggak hadir di sini, orang pelatihan hadir di sini. Siapa yang malu? Jenengan semua yang malu. Maka sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita, meringankan langkah kita untuk terus memakmurkan masjid yang kita cintai. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kegiatan kita ini saya mengambil tema atau mengambil materi nanti akhlak dan fikih. Akhlak dan fikih. Memang awalnya ini diperuntukkan untuk, sebagaimana informasi saya, diperuntukkan untuk remas, tapi berjalannya waktu, monggo bapak-bapak atau ibu-ibu atau yang lain yang bukan remas barangkali ikut bergabung, monggo. Tentunya InsyaAllah akan dimulai pada pertemuan yang akan datang untuk masuk pada materinya. Kenapa akhlak? Kenapa fikih? Kenapa akhlak? Akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam setiap langkah di dalam menjalani kehidupan yang harus kita tanamkan, yang harus kita cocokkan dengan diri kita. Karena Nabi sendiri